Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 26 November 2024 hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share. Oke, kemarin, wow, itu literally saya nggak expect ya, lagi-lagi saya nggak expect loh ya bakal drop separah itu, karena kemarin kan sudah saya katakan Senin Selasa saya prefer marketnya itu drop ya, marketnya itu drop, bahkan saya nggak expect sekali marketnya bisa memenuhi setengah dari body candle weekly pada minggu lalu. Wow sih, itu wow banget jujur ya, itu wow banget jujur, saya nggak ada bohong, itu wow banget jujur ya. Terus kalau dilihat di sini, kemarin kan saya katakan kalau di weekly itu, ya kemarin di sini analisanya, di sini ada area demand H4, kemudian di sini ada support resistance, kemudian kita juga bisa nge-buy ketika di 2663 bisa ketahan, atau enggak di 2685 gitu kan. Ternyata marketnya, dropnya parah semua. Jadi kita, sebentar, kayaknya bagian atas nggak saya delete ya, better saya delete ini aja. Sorry salah, saya delete bagian bawahnya aja ya. Ini saya delete dulu semua ya, biar kita ulang, karena ini marketnya saya nggak expect marketnya luar biasa kayak begini sih jujur. Jadi kemarin bagi yang kepo kenapa marketnya menggila kayak kemarin di sini ya, kemarin itu adalah ada mana dia ya, kemarin sih saya share di grup ya. Intinya ini sih, Israel dan Lebanon ya, Israel dengan pasukan Hizbullah itu setuju sih, lebih tepatnya kan Lebanon menyatakan untuk gencatan senjata. Nah itu kemudian Israel itu setuju ya, setuju untuk gencatan senjata, makanya kemarin itu dropnya parah banget ya. Jadi kemarin dropnya itu kalau kalian lihat pada saat news itu adalah di harga 2678, langsung drop sampai 2639 dan terus drop sampai akhir tadi pagi, dan sekarang mulai perlahan buat pulih lagi ya, perlahan buat pulih walaupun ya tidak sepenuhnya, belum pulih. Apakah ini hanya sebatas koreksi atau ini hanyalah untuk lanjut turun? Well, kita lihatlah nanti ya. Intinya kemarin ada news Israel setuju untuk masalah gencatan senjata. Cuman untuk di sini Israel dan juga Lebanon ya, itu kan dua negara yang baru ceritanya nih, ini belum deal banget ya. Ini kan ceritanya di sini potensialnya itu ada ya, maksudnya mereka sudah setuju, cuman benar-benar deal itu belum. Katanya sih hari ini ya, katanya hari ini waktu setempat, waktu daerah antara di Lebanon atau nggak di daerah mana sih, saya nggak tahu di mana gininya ya, perjanjiannya. Katanya sih hari ini waktu setempat baru kita akan bisa melihat apakah benar ada gencatan senjata seperti itu, sudah deal, atau Israel malah mengajukan beberapa kondisi ya. Dalam artian kan masalahnya yang bermasalah ini kan negara Israel dengan Palestina lah bahasanya. Kemudian ya negara Lebanon itu kan ikut-ikutan lah bahasanya. Kemudian Iran juga ikut-ikutan lah bahasanya. Jadi kan mereka kan Iran dan juga Lebanon itu sebenarnya kan nggak ada sangkut pautnya sebenarnya dengan Israel. Jadi kalau memang dibilang ini gencatan senjata, ya saya rasa gencatan senjata yang memang bukan majornya gitu loh, bukan majornya, karena kan negara tetangga soalnya. Ya mungkin aja Israel setuju ya, Israel setuju untuk masalah gencatan senjata dengan Lebanon, tapi ya mungkin aja juga Israel juga bisa aja mengajukan syarat kalau memang mau gencatan senjata. Ini masih mungkin ya, ini pendapat saya pribadi. Mungkin kalau gencatan senjata terjadi, Israel itu akan mengajukan sedikit syarat kalau kita nggak akan ada serangan lagi ke daerah Lebanon dan bertempur lagi dengan Hizbullah gitu kan ya. Jadi ya kalau menurut saya sih ada syaratnya, yaitu yang pertama Lebanon tidak boleh
untuk ikut campur lagi apapun alasannya dengan negara-negara tetangga, walaupun misalnya kayak di eh, Palestina gitu kan, atau enggak nanti dengan di Iran dan sebagainya misalnya gitu kan ya, ada kejadian kayak gitu ya. Kalau mau kalau mau Lebanonnya kayak begitu, ya udah deal berarti syaratnya ya kan. Ingat ini kan yang minta Lebanon soalnya buat gencatan senjata dengan Israel. Israelnya sih setuju ya, Israel sih setuju, cuman menurut saya setujunya pasti ada syarat. SK berlaku sih menurut saya. Syarat dan ketentuan pasti berlaku. Itu aja. Kita tunggu aja lah nanti beritanya seperti apa ya. Jadi kemarin gold tuh turun karena berita tersebut. Ingat ya, dari hari Senin minggu lalu itu market di Senin minggu lalu ini kan market dibawa naik menggila selama 1 minggu karena dari Rusia Ukraina ya. Market ini didorong naik selama 1 minggu kemarin akibat dari Rusia Ukraina. Kemudian di 27.19 ada aksi profit taking ya, ada aksi profit taking lumayan. Kemudian di area kemarin di sini, makanya di grup Discord saya juga bilang kalau harganya masih bisa ketahan di 2663, kemarin juga sudah saya bilang analisanya ya kan, kalau masih ketahan di 2663 masih bisa untuk di buy. Terus kemarin malam saya kan bilang di grup kalau mau sell yang pertama itu telat. Kenapa saya katakan telat? Karena kemarin marketnya itu sudah running duluan soalnya ya. Memang sih di sini kan kita melihat ada namanya support become resistance lah ya di sini. Di sini support become resistance sekaligus ada ya kayak order blocknya lah di sini ya. Support become resistance-nya. Nah, kenapa kemarin saya katakan telat? Karena di M5 itu marketnya sudah drop duluan. Pada saat saya katakan telat itu marketnya itu sudah drop di sini di 2680. Di sini saya katakan telat karena kalau nge-sell di sini stop loss-nya itu lumayan ya, sampai 100 pip soalnya. Ya, makanya saya katakan telat. Dan benar aja sih ketika saya bilang ini sudah telat nge-sell, langsung turun parah sih ya, langsung turun parah. Nah, kemarin saya katakan lagi bisa nge-sell lagi di sekitaran 26 mendekati 2700 ya, tapi marketnya ternyata gara-gara news ini kalau kalian lihat banyak banget candle nggak punya ekor. Ya, ini banyak banget candle nggak punya ekor nih. Jadi kalau teori candle nggak punya ekor ini banyak banget ya, 1, 2, 3 ya. Ini benar-benar kayak terjun, patah, terjun, patah, terjun, patah gitu sih. Itu ya, kalau kita lihat candle nggak punya ekor lumayan banyak di atas. Kalau dicari lagi dengan teori candle nggak punya ekor ya. Kalau di bawah sih ada pada saat hari Senin aja. Itu kan karena ada gap di sini ya. Jadi kalau ada yang ingat hari Senin kemarin minggu lalu kan ada gap di sini. Apakah ini gap bakal ditutup? Jujur untuk saat ini belum bisa ya, karena ini kan harganya masih jauh, belum ngelewatin 2600. Tapi kalau nanti ngelewatin 2600 ya mungkin bisa beda cerita ya, bisa beda cerita. Oke, hari ini secara news nanti malam kita ada consumer confidence, ada new home sales, dan juga Richmond Manufacturing Index. Dari segi consumer confidence diperkirakan akan naik dari 108 ke 111. Kemudian dari penjualan rumah baru itu mengalami penurunan sedikit ceritanya nanti dari 738 ke 725. Kemudian dari manufacturing index di Richmond itu akan naik sedikit ke -10 dari -14-nya perkirakannya itu sih. Jadi untuk nanti malam saya lebih prefer melihat data consumer confidence dan juga new home sales sih. Bagaimana data penjualan rumah nanti malam dan bagaimana tingkat kepercayaan konsumen nanti malam. Gitu sih. Oke, hari ini bagaimana? Untuk hari ini apakah kita bisa buy atau sell? Well, kita lihat daily ya. Ini daily sih jujur wah sih. Ya, ini hebat banget ini daily-nya. Benar-benar langsung dimakan semua. Karena kemarin kan saya katakan sekali lagi, secara daily ini memang nabrak ya, secara daily ini memang nabrak sebagai support become resistance yang valid. Dan kalau dilihat juga ini kan sudah di break, ini sudah di break ya, ini sudah di break walaupun cuma ekor doang sih, menurut saya ini sudah di break, ini sudah di break. Jadi ada potensialnya marketnya itu nanti bisa naik. Makanya saya bilang di daily itu perlu marketnya ngebuat yang namanya higher low. Apakah di sini potensialnya terjadi higher low? Bisa. Apakah ini potensialnya marketnya juga bisa drop untuk melewati area order block ini, area demand ini?
bisa juga. Ya, apakah harga akan bisa trap ataupun kejebak antara demand yang gede dengan support become resistance value di sini juga bisa. Jadi kemungkinan itu masih ada, ya. Jadi untuk saat ini range besar untuk di daily di XAUUSD adalah dari 2710 sampai di 2560. Oke, 2560 sih ya. Bentar. Ya, sampai 2560. Mau nggak mau sih ini adalah range kalian kalau mau trading. Gede banget. Ya. Gede dan super gede. Jadi kalau kalian nggak kuat sebaiknya sih hati-hati aja, itu aja ya, karena ini range-nya gede banget, super gede. Hati-hati. Oke. Jadi kalau dilihat hari ini kita coba tarik Fibo deh ya. Kita coba tarik Fibo, tetapi kalau ditarik dengan menggunakan Fibo yang sebentar. Kalau Fibo daily sih kayaknya ada rada salah ya. Kenapa? Karena di sini kan memang low terakhir ya. Di sini kan low terakhirnya di sini, kemudian dia ngebuat low yang lebih tinggi gitu kan. Sebelum akhirnya terbang gitu kan. Secara daily bentukannya sih kurang bagus buat ditarik Fibo, karena kan kalau ditarik Fibo seharusnya dari sini, dari awal dia swing sampai sini. Ini sebenarnya marketnya sudah kena 61,8 sebenarnya ya. Jadi kalau ditarik juga dari yang paling bawah, ini juga sudah kena 61,8. Sama-sama sudah kena golden ratio. Nah, ini makanya dari secara daily dengan menggunakan Fibo terdekatnya di sini, ini sih sudah kena 61,8 dan kemudian marketnya itu mantul per hari ini sekarang ya. Lebih tepatnya per video sekarang saya buat. Ya, per video sekarang saya buat ini marketnya sudah kena 61,8. Tapi ya juga ada kemungkinannya ya. Ingat, structure daily memang sudah break. Sudah menjadi bullish lagi, hanya saja perlu yang namanya kaki ya kan. Sekali lagi saya ingatkan ada kakinya. Apakah kakinya akan begini dengan begini? Bisa juga. Apakah kakinya itu berhenti sampai sini dan kemudian sideways? Bisa juga. Ingat, ini masih potensial loh ya. Apakah ini potensial sebagai higher low, ataukah ini potensial untuk bergerak sideways sampai sini, ataukah ini potensial marketnya malah ngebuat ini sebagai inducement dan ini menjadi break of structure ya. Memang kan pergerakannya begini ya, begini. Tas ini memang sudah di break. Memang secara SMC ini change of character ya, change of character. Hanya saja kalau ini di break lagi ya, ini di break lagi, maka ini akan menjadi valid inducement dan ini akan menjadi break of structure ya. Dan ini kalau di break, wah sampai 2500 sampai 2400 sampai sini sih, sampai sini. Kemudian ekstrim sampai 2300. Itu. Ya, kemungkinan. Jadi ingat. Tapi untuk sekarang sih range-nya dari 2560 sampai 2710, mau nggak mau. Ya. Kalau dicari angka pivot sekarang ya, kalau dicari angka pivot antara 2710 dengan 2560,5, berarti kalau dicari tengah-tengahnya adalah di teritori 26. Ini saya pakai kasat mata aja lah ya. Kayaknya sih di sini seharusnya sih. Ini adalah titik pivotnya di 2643. Nggak salah sih ya, coba kita ukur. Sini ke sini itu 833. Sini ke sini itu oke, terlalu tinggi ya, perlu agak ke bawah sedikit sih. Perlu agak ke bawah, mungkin di 2634. Coba dari sini ke sini berapa? Sini ke sini itu 760, sini ke sini 7. Ya, di sinilah pivotnya sekitaran sini berarti ya. Dari sini sampai kayaknya sampai sini sih. Coba di sini di mana? Di sini 640, di sini 640. Wah, dari daily sih nggak begitu kelihatan nih ya. Coba ya, ini daily sih intinya marketnya drop kemarin, dia ngemakan semua 1, 2, 3. Dia ngemakan 3 candle ke belakangnya, yang dimana ini over ya. Over apa ya? Over bearish, yang dimana kalau ada kondisi over bearish seperti ini, jujur saya justru nggak mau ambil posisi buat
nge ambil posisi buat nge-sell sih sebenarnya, jujur. Kecuali bentukannya kayak begini ya, 2 candle bullish dihantam satu biris. Ini bisa menjadi suatu order block, atau nggak gini ya. Walaupun ini bentukannya nggak bagus, cuma ini ada tanda-tandanya bisa buat bearish, tapi kenyataannya di sini nggak ya, lanjut lari. Nah, sampai contoh kayak di sini, ini ketika over turun seperti ini, besokannya marketnya langsung retrace ya kan. Jadi ketika over seperti ini, untuk sekarang jujur saya prefer buat nge-buy. Untuk sekarang loh ya, untuk sekarang. Besok sih saya nggak tahu. Karena saya bilang Senin Selasa itu adalah drop, tapi karena Seninnya sudah dropnya ekstrim banget. Ya, jadi kalau total hari Senin kemarin itu dropnya sejauh 1000 pip. Wow, ya 1058 pip. Gila sih. Cuman ya apa mau dikata gitu kan. Turunnya 1058 pip. Coba ini kan tadi pivotnya di 2634 ya. Coba kita ke H4 buat mencari bener nggak pivotnya di sana. Secara H4 kita coba pakai di sini ya, selaku supportnya, support H4, support di break menjadi resisten. Ya, H4 sih di sini bisa dipakai ya. H4 ini bisa dipakai menurut saya ini. Ini bisa menjadi tembok pivot ya, bukan tembok resisten. Ini adalah tembok pivotnya. Jadi kalau kalian anggap ini sebagai tembok resisten juga boleh sih. Ya. Ini sebagai tembok pivotnya aja. Kemudian untuk masalah demand, ini demand sudah lewat tentunya ya, demand sudah lewat, sudah di break. Kalau dicari support-supportnya lagi, yang pertama di sini kemarin di 26, kemarin belum ada saya gambar kayaknya ya. Kemarin saya gambar tuh di sini ya, di 26 berapa kemarin, di sini ya seharusnya ya. 2622 ya kayaknya kemarin ya. Ya 2622 ya, 2622 sampai sini sih seharusnya kemarin, sampai sini di 2617. 2617 ini lebih menjadi, ini sih order block sorry, order blocknya berubah di sini. Ya kalau saya lihat sih di sini lebih kepada ini di tes ya, di tesnya pun wah panjang banget sih tesnya ya. Tesnya sih panjang banget. 2617 sampai di 2626. Ntar ini kurang bagus. Coba kita pakai 2620 deh. 2620 juga kurang sih. 2620 kurang. 2620 kurang, berarti better di sini deh. Berarti 2617, 2617,6 untuk saat ini ya. Sebagai support di break, di retest kemudian turun, di breakout. Oh, di sini berarti. Kemudian ini. Oke, berarti sebesar inilah yang saya kasih ya. Ini berarti pandangannya. Ini berarti pandangan dari support become resistant become support di H4. Kalau ini lewat saya rasa ntar ya, next sih bisa sampai sini nextnya. Kalau itu lewat ya, berarti kemungkinannya marketnya bisa turun untuk melanjutkan turun sampai ke ini support di break, sekalinya di break langsung hancur, di tes break langsung naik. Ini berarti immediate support sih di 2596. Tapi kalau di weekly dia sudah mengambil setengah. Di weekly lebih tepatnya dia sudah mengambil sejauh berapa itu ya? Di weekly dia sudah mengambil sejauh 70% ya. 70% dari body candle minggu lalu. Apakah ini tanda-tandanya bakal bisa lanjut naik? Well, kalau dilihat H4 ini masih ketahan ya. Ini kayaknya sih candle H4 bakal close di atas 2622 ya, 2622.
better sih untuk amannya H4-nya kalau ada trade di atas 2641 itu bisa dipakai. Tapi hati-hati, di sini ada yang namanya supply drop base drop. Oke, ini supply drop base drop yang kemarin berubah. Di sini kan area demand pertamanya ya. Dari area demand berubah menjadi area supply drop base drop. Hati-hati di sini di sekitaran 2670. Tapi it's okay ya. Jadi ketika nanti di atas 2641 atau nggak di atas 2644 lah ya, di atas 2644 45 kita masih punya spare lumayan tinggi sampai ke 2660. Jadi kalau ada yang mau nge-buy di atas 2641 kayak begini nanti ya masih bisa lah ya, masih bisa target sampai sini. Itu dari H4. Kalau kita ke H1 sekarang, kalau dari H1 ini seharusnya divergent sih ya, bentukan candlenya kayak gini seharusnya divergent. Let's see, ini seharusnya divergent. Well, yep. Ini kalian lihat sendiri. Ini marketnya turun. Dan marketnya sekarang ngehentak naik. Jadi kalau kalian nonton ini videonya kayaknya sudah telat buat ambil posisi buy. Ya. Nih, ya. RSI dan juga stokastik sama-sama ngebuat divergent. Walaupun RSI sih stokastiknya RSI di sini divergentnya tipis banget sih. Kalau dari segi stokastik ya belum bagus banget, cuman di sini tanda-tandanya ada. Gitu ya. Ini walaupun saya tadi belum ada ngelihat indikator, ciri-cirinya gitu ya, kelihatan banget pokoknya ini adalah divergent. Jadi bisa di buy di sini. Better sih aman buy-nya adalah ngelewatin 2641 sih, karena ini adalah clean traffic ya. Ini adalah clean traffic sejauh ini. Ini adalah clean traffic, satu candle batang M3 H1 di sini. Jadi better nanti kalau marketnya sudah ngelewatin patahan di sini di atas 2640, 2641 baru kita bisa nge-buy. Karena kan contohnya itu pada saat di sini ya, pada saat di sini ada clean traffic panjang di sini. Mana contohnya ya? Nih, contohnya pada saat ada clean traffic di sini ya. Ini kan clean traffic nih. Kalian bisa lihat ke kiri. Memang pertamanya dia nabrak, kemudian ketika sudah break, marketnya langsung lari. Ya. Jadi kalau dilihat kita nge-buy sih nanti aja ya. Nge-buy sih nanti aja, nggak sekarang sih. Kalau sekarang ini sih sudah telat per time frame M30. Per time frame M30, M15 ini sih hampir telat sih. Jadi kalau M30 nanti close di atas 2628 yang dimana kalian nonton kayaknya sih marketnya kayaknya sudah lewat sih seharusnya. Jadi kalau M30-nya di sini break di atas 2628,23 seharusnya sih itu marketnya bisa naik ya. M15 dan juga M5 di sini. M5 sih respect drop, retest respect kemudian drop. Ini sekarang breakout ya, breakout dan kemudian turun. Kalau dicari ada nggak zona liquidity di atas? Kalau dicari zona liquidity di sini seperti liquidity ya, ini seperti liquidity di H1 sih nggak kelihatan. Di M15-nya yang kelihatan sedikit ini ya. Nah ini saya kalau ini kena nabrak turun, dia kena nabrak lagi, lewatin 2641 itu ada chance marketnya bisa naik begini ya. Makanya jangan nge-buy kalau mau maksa nge-buy di sini, stop lossnya berarti di sini ya, di bawah 2604. Oh nggak mau sih seperti itu. Tapi itu gede banget dia 200 pip. Memang sih nggak ngotak ya. Tuh 200 pip. Kalau kalian nggak mau 200 pip berarti di sini stop lossnya di 2617. 2617 itu 116 pip per harga sekarang. Itu sih. Memang rada berat, cuman mau nggak mau ya kan. Karena M1 ini sisa ini doang soalnya nih ya. M1 sisa ini doang. Resistannya di H1. 2631, 2628. Tapi untuk pivotnya, pivot H4 itu dari 2637 sampai 2641. Ini selaku resistan juga bekasnya di sini, ya kan. Better nanti close kalian ngelewatin patahan di sini. Baru nanti marketnya kita bisa buy. Target terdekat ya, ingat ini H4 ada drop base drop. Memang sih pucuknya itu adalah di sini supply-nya. Ya, supply orisinilnya sekarang ada di sini di atas di harga 2677 sampai 2688, tetapi problemnya adalah ini marketnya sudah pernah dites sekali. Ya, ketika ini marketnya ngebuat supply, OTW ngebuat supply, itu marketnya sudah ngambil sekali kemudian drop parah. Jadi untuk targetnya jangan sampai sini ya. Target nanti kalau ngebuy jangan sampai sana, better sampai sini aja.
kayak kemarin 2663. Sekarang 2663 sebagai target kalian kalau ada yang mau nge-buy di atas 2641. Ya, jangan dipaksa. Karena saya worry-nya ketika ini kena, ya. Ketika ini kena, ini memang marketnya bisa turun sedikit dan kemudian lanjut lari, tapi saya problemnya ini kan besaran H4 masalahnya. Ini kan besaran supply drop base drop H4. Karena saya worry-nya walaupun dia kena sedikit 2663, naik sedikit, kemudian dia bisa drop lagi. Saya worry-nya gitu ya. Better kalau ada yang nge-buy di atas 2641, ya kan cukup ini ya. Dari atas 2641, anggaplah kalian nge-buy di 264445. Sampai 2663 itu kalian sudah dapat 176 pip. Lumayan ya kan? Lumayan gitu. Oke, itu kalau ada yang mau nge-buy. Kalau mau nge-sell better di H4 nanti di sini 2663 atau enggak sampai 2670 sampai mentok 2680 di sini. Kalau ada yang mau nge-sell nanti ya. Gitu. Kalau dilihat lagi apakah ini marketnya beneran bullish, ya secara Fibo sih ini marketnya 61,8 ya tuh. Karena sekali lagi ya, dari semenjak dia dari sini, dari H4 ya, dari swingnya di sini sampai sini ya, swingnya kan yang pertama valid dari sini ya kan, valid dari sini, kemudian ini kan berubah ya. Kalau ditarik dari sini itu nggak ada 38,2. Kemudian semakin naik di sini. Ya, jadi kan sebelumnya kan ibaratnya dari sini ke sini swingnya ya. Dari sini ke sini itu marketnya sudah break dan berhenti itu di 1272 ya, 1272 dan kemudian turun. Berarti kan swingnya sudah berubah nih, ya kan? Dari sini ini saya kasih tahu lagi swing Fibo H4. Dari sini ke sini nggak kena tuh, cuma sampai 23,6 ya. Nggak bisa, berarti naik lagi, naik sampai pucuk. Nah ini marketnya sekarang sudah kena 61,8 reject. Jadi kalau kalian ngelihatnya ini sebagai retracement aja ya benar H4 ya, H4 dan daily ini hanya sebatas retracement aja, kecuali dia nanti ngebreak di bawah 2536 H4 sih bearish ya. Jadi untuk sekarang time frame besar sampai H4 itu adalah bullish. Kemudian dari segi time frame H1 ke bawah itu adalah bearish. Tapi untuk time frame yang kecil dari segi M30 dan juga M15, kalau marketnya ngelewatin 2640 itu adalah bullish. Ya, untuk H1 kalau H1-nya nanti ngelewatin 2680 itu baru bullish dia, atau enggak ada internal structure seperti biasa ya. Ini kan secara H1 marketnya sudah turun. Ya, H1 marketnya sudah turun nih. Jadi kalau nanti ada marketnya ngebuat structure ini kan baru naik nih, baru naik. Jadi kalau ada nanti marketnya ngebuat structure seperti ini, baru H1-nya adalah bullish. Tapi untuk sekarang H1 masih bearish. M30 hanya akan bullish kalau di atas 2641. Itu aja. H1 kemungkinan juga sama, cuman perlu ngelihat chart lebih lanjut lagi. Gitu. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Ingat, ini dropnya gara-gara ada gencatan senjata, tetapi minggu lalu itu akibat Rusia Ukraina. Jadi di sini rada mix sedikit ya. Kecuali pada kemarin itu adalah Rusia Ukraina yang mulai melemah ataupun sudah mulai ada tanda-tanda perdamaian, gencatan senjata, itu mungkin baru ini XAUSD-nya bisa habis sih di bawah 2500 bisa. Tapi masalahnya kan yang bermasalah itu Israel Lebanon aja. Dan minggu lalu itu Ukraina dan Rusia. Jadi dua negara yang berbeda. Oke. Jadi saya rasa ini masih bisa di-buy. Tapi sudut pandang kalian H4 dan daily. H1 tapi nanti di-buy-nya ya. Oke, jadi sekian dulu untuk analisanya pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Oh ya, untuk besok tanggal 27 libur, kita nyoblos pemilu besok. Oke, jadi jangan sampai golput, gunakan hak suara kalian. Berarti sampai jumpa nanti di hari Kamis tanggal 28 November 2024. Bye.